Oke, agar proses adopsi dalam penyuluhan itu sesuai dengan target kita, agar responden itu bisa mempraktekkan, maka pertama kita harus menetapkan tujuannya. Tujuannya itu agar kita itu bisa apa ya namanya? Menetapkan media yang cocok untuk proses penyuluhan agar target adopsi dalam penyuluhan tersebut bisa sesuai dengan target kita, seperti bisa tercapai lah intinya. Nah, perlu diperhatikan bahwa penyuluhan dengan tujuan yang ditetapkan oleh tim pelaksana itu nantinya akan membedakan jenis media dan alat peraga yang digunakan. Nah, semakin rumit tujuan yang akan kita capai, misalkan tadi kita ingin mencapai agar terjadi perubahan perilaku seperti itu, maka semakin banyak dan bervariasi media dan alat peraga yang digunakan seperti itu. Misal nih, media dan alat peraga yang dirancang untuk kegiatan peningkatan pengetahuan sasaran tentang pencegahan gizi buruk akan berbeda dengan media dan alat peraga tentang pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pencegahan gizi buruk. Nah, dari dua kegiatan ini saja sudah berbeda. Yang satu untuk menyadarkan mengenai pencegahan gizi buruk itu apa saja. Nah, yang kegiatan kedua itu bertujuan agar responden tersebut dapat meningkatkan keterampilannya, dapat mempraktekkan lagi keterampilan pencegahan gizi buruk seperti itu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan tidak? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nah, oleh sebab itu penetapan tujuan itu sangat penting. Kenapa? Karena misal gini, apakah penyuluhan yang dilakukan sekedar bertujuan meningkatkan pengetahuan atau bahkan penyuluhan sebagai perubahan sikap perilaku? Nah, dari dua tujuan ini maka nanti kita akan menetapkan media yang sangat berbeda ya kan. Kalau meningkatkan pengetahuan ya bisa saja kita hanya metode ceramah saja atau pemaparan saja seperti itu. Namun jika kita ingin penyuluhan itu sebagai perubahan sikap atau perilaku, maka kita perlu melakukan apa ya kayak demo seperti itu kan, mempraktekkan sendiri atau nanti kita follow lagi kan. Misal hari ini kita mengenai materi A, nanti materi B sampai kita memperoleh perubahan sikap atau perilaku. Seperti itu. Masih ingat kan pertemuan kemarin yang mengenai piramida pembelajaran Edward Dale? Nah, di situ kan dijelaskan mengenai media-media yang kita gunakan nanti akan mempengaruhi daya tangkap atau apa ya penerimaan dari responden tersebut gitu. Jadi menurut Edgar Dale, alat bantu itu disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia diterima melalui panca indera. Jadi misalkan dalam penyuluhan kita hanya apa namanya ceramah saja, berarti kan hanya pendengaran dan penglihatan, ya pendengaran dan penglihatan otomatis ya kita hanya mengingat seperti itu. Jadi kalau menurut Edgar itu semakin banyak panca indera yang terlibat, maka akan semakin banyak dan semakin jelas pula pengertian yang diperoleh. Maksudnya jika kita melibatkan apa namanya misal demo seperti itu kan kita mempraktekkan, misal nih kemarin saya melakukan pengabdian dengan mempraktekkan pembuatan sari tempe. Saat saya melakukan ceramah, oke, pembuatan sari tempe itu seperti ini seperti ini. Ya, respondennya hanya cuman oh ya ya ya. Namun saat saya melakukan demo ini loh, gini, tempenya harus dipotong lalu dikukus terlebih dahulu. Jadi di situ ada praktek demo masak. Maka si respondennya itu lebih nangkep gitu, lebih bisa uh, mempraktekkan langsung nantinya seperti itu kira-kira.
penetapan tujuan itu berhubungan juga dengan menetapkan media atau alat peraga yang nantinya akan kita gunakan. Gitu sih. Ada pertanyaan tidak kira-kira? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, bisa juga penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Maka nantinya jika tujuannya kita untuk perubahan perilaku, maka ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, yaitu pertama tentang pengetahuan dari responden terlebih dahulu, lalu keterampilannya, sikap mentalnya, sehingga mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Nah, misal kita emang targetnya penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, otomatis kita harus tahu dulu menganalisis sasaran kita. Misal dalam sasaran kita itu masih belum tahu apa-apa mengenai, contohnya sekarang nih pandemi COVID-19 gitu ya. Pas awal-awal kan kita belum tahu kan apa sih itu COVID-19 seperti itu. Nah, maka agar masyarakat itu mau berperilaku untuk pencegahan COVID-19, otomatis kita memberikan pengetahuannya terlebih dahulu. Berarti kita memberikan informasi. Ini loh COVID-19 tuh ini seperti itu ya kan. Nah, nanti setelah informasi sudah kita berikan, lanjut lagi ke pencegahannya. Nah, untuk bisa pencegahannya kita harus menggunakan masker, mencuci tangan seperti itu. Sudah, lalu kita jelaskan juga maskernya yang seperti apa. Kita tunjukkan, ini loh masker yang benar, yang seperti ini. Nah, cara pemakaiannya seperti ini gitu. Nah, nantinya masyarakat mulai memahami, oh gini toh memakai masker yang benar. Oh begini toh cara mencuci tangan yang benar, seperti itu. Jadi nanti tujuan perubahan perilaku itu eh, kemungkinan besar bisa kita capai gitulah. Kita kira-kira contohnya. Ada pertanyaan tidak? Jika ada bisa ditanyakan.